Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta ketua kelas memimpin doanya. Silahkan. Berdoa, silahkan berdoa. Mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Udah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Iya, baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu ya. Anita, Alia, Maisara, Rita, Maya, Juhra, Maulida, Ulan, Ike, Ihpan, Rizky, Sarina, Selamatin. Selamatin tidak hadir ya. Izin. Dapa sakit, Bu. Iya, sakit. Ilham Sakit juga, Bu. sakit. Lisma Hadir, Bu. iya. Devi Hadir, Bu. iya. Baik. Berarti hari ini tidak 3 orang yang tidak hadir ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita untuk hari ini, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, materi kita minggu lalu tentang zat makanan. Nah, ada yang tahu lagi? Siapa yang bisa jawab zat makanan apa saja yang ada di tubuh kita? Karbohidrat, protein, lemak, air, mineral, Bu. Ya, baik, tepat sekali jawabannya. Jadi, zat makanan yang ada di tubuh kita ada apa saja? Yaitu yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis 6 keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Yang kedua yaitu menganalisis proses pencernaan secara mekanik. Setelah itu kita tujuan yang ketiga yaitu menganalisis sistem pencernaan manusia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ada nggak yang tahu tentang apa saja yang termasuk ke alat pencernaan kita? Lambung, usus besar, usus kecil. Udah, bagus. Iya. Ada yang tahu apa pencernaan yang di mulut ada berapa? Tunjuk tangan. Mulut. Mulut. Dah, baik. Jawabannya sangat tepat sekali. Jadi
alat pencernaan di mulut itu ada tiga, ada gigi, ada lidah, kelenjar air liur. Itu yang dikatakan dengan alat pencernaan pada manusia. Dah, selanjutnya ini nanti kalian perhatikan, ibu tampilkan, kalian mengamati ya, yaitu nah, nanti dari video ini yang ibu tampilkan, coba. Nah, perhatikan. Iya, baik, udah. Iya. Disebut dengan istilah dispepsia yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang hiposalat atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tekan lambung, asam lambung naik atau reflux esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat anti inflamasi dan steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala demam atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini tanda tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share dan subscribe. See you on the next video. Baik, dari video yang sudah ditayangkan, yang ibu tayangkan itu, kira-kira di sini kita melihat buat identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di situ kalian buat pertanyaan-pertanyaan dari video tadi. Nah, buatlah pertanyaan sebanyak mungkin dari video yang kalian saksikan itu. Buat video pertanyaan-pertanyaan apa yang menurut kalian sebanyak-banyaknya, buat pertanyaannya. Dari gambar yang kalian barusan kita lihat bersama-sama, itu lihat, coba 10 menit buat pertanyaannya. Ya, di buku tulis, silahkan. Nah, apa kira-kira pertanyaan yang ada pada diri kalian, menurut kalian? Pertanyaan apa? Boleh buat terus. Silahkan. Ya, apa penyebab penyakit lambung? Banyak itu. Buat terus. Ini aja. Ya.
Dah, coba ada pertanyaan apa? Ya, terus buat. Ya, buka apa itu, Mak? Ya. Udah, jadi kan dari gambar tadi kita kan sudah melihat gambar tayangan video tadi, sudah kita lihat gangguan-gangguan pada sistem pencernaan kita. Jadi timbulkan sekarang kita mengidentifikasi masalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan, mengapa itu lambung bisa, mengapa orang yang di video itu bisa muntah-muntah, apa penyebabnya? Tuh. Ya. Nah, munculkan pertanyaan di situ, penyebabnya apa, mengapa? Mengapa bisa mengalami gangguan sistem pencernaan? Itu contoh, misalnya kalau di tadi kan itu menunjukkan gambar lambung, berarti mengalami gangguan lambung, itu termasuk sistem pencernaan. Lambung naik, Ya. mengapa penyakit emah terjadi, Iya. penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi penyakit emah, apa Iya. yang terjadi jika penyakit emah. Iya. Ya, bagus sekali. Apa yang penyebab asam lambung naik? Iya, jadi bermacam pertanyaan itu, mengapa asam lambung bisa naik, apa penyebabnya? Nah, itu dia ya. Lambung masalah apa? Saja yang disebut lambung. Oh, Iya. iya. Pertanyaannya, coba lihat bagaimana. Nah, bagaimana untuk mengatasi supaya kita tidak terkena penyakit lambung? Ya. Nah, penyebab asam lambung itu naik apa? Penyebab kita muntah-muntah itu karena apa? Apa penyebab kita itu bisa muntah? Nah, apa penyebab asam lambung itu naik? Itu banyak pertanyaan mengenai video tadi. Nah, itu kita sekarang permasalahan yang di situ kita amati dari video tadi. Kenapa orang bisa muntah? Nah, ini kita membicarakan tentang diri kita sehari-hari. Kenapa pusing? Apa penyebabnya? Penyebab mual. Nah, penyebab muntah. Nah, penyebab muntah itu apa? Nanti di video kedua itu akan terjawab semua pertanyaan yang kalian buat. Nah, nanti akan mengumpulkan data nanti akan terjawab semua apa yang kalian pertanyakan, yang kalian buat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Ya. Ini bagaimana? Apakah penyakit asam lambung bisa sembuh total? Nah, iya, bagus sekali. Apakah penyakit asam lambung bisa sembuh total? Iya. Buat pertanyaan terus, karena kita tidak lepas dari kita membicarakan diri kita, organ, struktur organ, sistem pencernaan
pada manusia. Jadi kita membicarakan diri kita. Pernah nggak mengalami pusing, mual, muntah? Itu videonya tadi. Berarti kalian, kenapa kalian bisa mengalami pusing, mual, muntah? Berarti apa yang terjadi? Apa yang kekurangan? Berarti sudah merasakan terganggunya sistem pencernaan. Biasa kalau sistem pencernaan terganggu, organ pencernaan apa yang terganggu sehingga kita mual muntah? Itu biasanya di lambung. Silahkan buat pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Nanti kita jawab bersama-sama. Di pengolahan data nanti akan terjawab semua pertanyaan kalian. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Buatlah pertanyaan sebanyak mungkin. Apa? Iya. Cara merendahkan Penyebab asam lambung naik. Makanan apa yang bisa menurunkan asam lambung? Apa Iya. saja yang menghasilkan lambung? Iya. Menghasilkan lambung. ini nyeruk nih. Tadi kita gini sih. Iya. Yang dihasilkan bukan menghapusnya. Iya. Kok kan dah kalau 3 SMA. Iya, iya, iya. Menerima lagi. Iya. Yang 5 apa? Cara meredakan penyakit lambung. Ya, apa penyebab? Iya, buat penyebab. Ya. Asam lambung naik. Ya. Ya, buat terus. Udah sudah mengumpulkan semua pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke sudah dibuat sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pengolahan data. Pengolahan data. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat itu, nah kita akan menjawabnya di pengolahan data. Di pengolahan data ini kalian menyaksikan video kembali. Dari video itu nanti terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat sebanyak-banyak mungkin. Nah, itu kita akan mengamati, menyimak, yaitu video. Nah, nanti dari situ terjawab. Udah? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok 3. Silahkan nanti dijawab. Lama sedikit, itu agak lama sedikit. Nanti Ibu suruh kalau persentase. Ini udah baik. Coba lihat, perhatikan video, disimak, diamati. Nah, sekarang kita masuk Jadi, ya. proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan. Nah, seluruhnya perhatikan LKPD-nya yang Ibu bagikan. Perhatikan LKPD-nya. Seperti gigi dan rambut. Sedangkan pencernaan kimiawi manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikutnya: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esophagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan
pencernaan kenyaman. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Organ yaitu larutnya dalam pemecahan makanan oleh enzim. Silahkan. Kita mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan Perhatikan LKPD-nya. kelenjar ludah, kerongkongan atau esophagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimia. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Adalah organ dalam saluran pencernaan, organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari berbagai bagian berikut: langit, patella atau daging yang menempel di langit, torsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2, dan 1, premolar kedua dan 1, gigi seri atau incisimus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mangkuk gigi, bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian luar gigi berisi emal yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan emal terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang dilapisi semen. Gigi tetap tertanam di dalam gusi agar gigi tetap berada di posisi yang sesuai. Di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, akar, dan tulang karang. Bagian tulang berikutnya lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar leher atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan alat makan yang dikunyah sebagai alat pengecam makanan. Salivalis, kelenjar ludah berfungsi menekrasikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitelin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penjaga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah: kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga tekak. Faring merupakan daerah perjalanan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan.
Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas apical pipi berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan terbentuk gumpal yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah organ makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimia. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardia, bagian tengah yang membuat fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardia, bagian lambung atas dekat jantung; fundus, bagian lambung dengan yang membuat; pilorus, bagian bawah leher khusus. Rugi adalah papan mukosa berbentuk ketubuhan yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asal lambung. Sphincter esofageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kiri. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Bagi lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl, berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kinoma. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengamasi lemak, dan pankreas. Mbak, udah?
Tanya. Untuk pencernaan kelima adalah usus besar. Dah. Atau obat cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengandung kadar air, darah mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolit yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini Lama kali ya videonya ya. semua organ saluran pencernaan, mulai dari makanan di lambung mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar hingga terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya? Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Oke. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pencernaan makan. Nah, baik. Kita sudah bersama-sama itu mengamati video, sudah dari video itu kalian kerjakan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Silahkan sekarang berdiskusi. Silahkan untuk menjawab LKPD-nya silahkan gunakan internet dan media lain, buku paket silahkan dilihat. Silahkan diambil buku paketnya, lihat, gunakan media internetnya. Nah, diskusikan sekarang. Menjadi gula. Menjadi gula. Udah, yang ini yang mana ada yang kesulitan coba lihat. Iya, ini iya kerongkongan, iya. Nah, tadi sudah kita lihat di depan ada gambar, ada video tentang kerongkongan. Nah, ditanya di situ sekarang deskripsinya apa itu fungsinya. Nah, itu yang didiskusikan sama temannya. Silahkan ambil HP, buku paket, silahkan dilihat, dibaca dulu bukunya, dibaca terlebih dahulu, baru bisa jawab LKPD-nya. Ini juga seperti itu. Silahkan ambil buku paket, lihat buku catatan yang lain, lihat internet, nah menggunakan Google, silahkan. Di literasi terlebih dahulu. Untuk menjawab LKPD literasi terlebih dahulu. Ya. Bawah sebelahan tadi soalnya itu. Apa tuh? Udah. Ini dulu.
Uraikan mengapa dapat menjadi bau mulut atau halitosis. Ya. Nah, ini apa? Gigi. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, kalau kita berbicara di sini tentang gigi, amati aja diri sendiri kita. Nah, gigi ini di mana letaknya? Di bagian mana kalau di mulut? Di belakang. Ini namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Iya, kita bisa amati diri kita. Gigi kita ada berapa? Ada 3. Ada gigi taring, ada gigi taring, gigi seri, ada geraham. Nah, ini yang di sini apa? Ini geraham. Nah, letak geraham itu di mana? Di bagian belakang. Iya. Nah, itu jawab. Di sini kita jawab ada fungsinya apa? Lihat, dibaca dulu buku paketnya. Buku paketnya dibaca, lihat internet. Silahkan. Buku paketnya lihat catatannya. Nah, coba lihat bahan ajar yang Ibu sampaikan. Bahan ajar itu dibaca dulu. Nah, literasi dulu dibaca. Bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan baik dari buku maupun kita sudah mengamati, menyimak video yang sudah ditayangkan. Iya. Ciri-ciri maksudnya apa? Misalnya organ tubuh yang mencerna, ciri-ciri pada kelenjar Ya. Macam mana? ini kan deskripsi Enzim. enzim dan fungsinya. Itu yang ditulis apa? Di sini makanya Ibu bilang baca di medianya. Di sini nanti ini kan ada di sini ada enzim yang ada di mulut kita ini apa? Ya itu kan ada enzim amilase. Nah ada peptin. Ini semua di mulut, di bagian mulut. Ini enzimnya. Fungsinya apa? Apa fungsi enzim yang mulut kita nih? Iya. Coba dibaca dulu bahan ajarnya. Nah, ya. Iya. Jadi kita bisa nggak kalian rasakan itu? Tadi kita sudah pertama tadi kita berbicara tentang gangguannya ya. Nah sekarang kita berbicara tentang organ struktur tubuh kita ini yang bicarakan sekarang. Kalian punya air liur nggak? Nah apabila nggak ada air liur apa yang terjadi sama kalian? Kering. Gangguannya apa? Sariawan. Nah jadi itu ada enzim di mulut kita ini. Nah enzim itu apa namanya? Nah jawab di LKPD tersebut. Dari berdasarkan bahan ajar yang udah Ibu sampaikan melalui dari video tadi. Di video sudah ditayangkan tadi ya kan? Udah kita simak, mengamati, udah melihat. Mana nak? Ya, bagaimana?
Jadi ciri organ yang diberikan oleh guru, kemudian buatlah ciri-ciri organ tersebut untuk dapat ditebak. Iya, berarti ini fungsinya habis itu dari atau satu lagi kita ambil enzimnya nih. bukan, ini bukan nak. Kalau diambil semua banyak kali. Ini kan, ini sistem pencernaan yang misalnya kalian buat yang seperti di gambar tadi. Nah, makanan dari yang kasar menjadi yang halus itu disebut dengan apa? Tadi ada pencernaan secara, ada dua tadi kan, pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, secara mekanis itu di mana terjadinya? Berlangsungnya pencernaan itu di mulut. Berarti itu sistem pencernaan yang makanan yang besar menjadi yang kecil itu kan pertama proses pencernaan kita itu di mulut. Nah, di mulut ini terjadi proses pencernaan secara secara mekanis. Ya, coba buat. Pencernaan secara mekanis. Ya. Ya, ini apa lagi? Ya, yang tadi barusan enzim yang ada di mulut kita ini apa tadi contohnya? Nah, lipase. Nah, enzim itu fungsinya apa? Yang barusan Ibu sampaikan, ya kan? Nah, lihat di bahan ajar yang Ibu sampaikan. Ibu ini yang dipresentasiin cuma mulut aja. Ini kan biar kalian tahu juga nanti kalau berarti karena ini sama ya. Berarti kalian ini kelompok saya itu berbeda. Menurut kalian ini, menurut mereka beda. Nah, nanti di situ kita ambil bersama-sama kesimpulannya. Nah, dari hasil diskusi kita ini nanti kita ada kesimpulan setelah kita persentase. Nah, di persentase nanti itu kalian kan tanya jawab, saling bertukaran pertanyaan, jawaban. Nanti baru kita ambil kesimpulannya. Nah, nanti kita kesimpulannya bersama-sama. Nampak aku kok rusak sih? Sih nggak? Ya. Ya, biar nggak banyak, biar nggak lama. Tapi anak-anaknya lama. Saya juga udah ada tuh di itu terus kah? Ya. Setengah 11 tank. Nggak ada lagi. Habis ini persentase, habis itu kesimpulan. Oh, di persentase anak ini saling tanya, saling bertukar jawaban. Foto ini kan? Nah, kamu bilang apa? Sakit ulu hati. Berarti udah terjawab itu LKPD kamu sudah terjawab. Karena dia sakit ulu hati katanya. Berarti apa itu?
Udah terjawab LKPD kamu tuh? Ya. Sakit hulu hati. Nah, itu penyebabnya apa? Sudah terjawab LKPD. Untuk kelompok 1 dia sudah menjawab LKPD-nya sendiri. Silahkan dijawab. Ya. Ya. Ini apa yang belum, apanya yang kurang, apa yang ada kesulitan di dalam menjawab LKS-nya? Coba. Yang nomor 4 ini kayaknya ini. Ya. Kerongkongan, lambung. Ini yang satu ibu, yang nomor 1 tadi mulut. Mana tadi kak? Gigi, fungsi air liur. Oh, ini yang nomor 1 bu. Yang pertama mulut, yang ketiga, yang kedua kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Baru nanti masuk ke itu fungsi air liur, fungsi hidup. Ya, kalian bacakan aja nanti. Ya, nanti kelompok ini siapkan juga pertanyaan untuk kelompok lain. Udah siap, Udah siap? Oke, udah jawabannya juga ada. Oke, ya. Baik. Nah, nanti kita saling bertukar jawaban. Nah, baru kita ambil kesimpulannya nanti ya. Nanti ngapain? Direbus, diminum. Kali-kali. Macam mana kelompok 1?
Iya. Iya. Organ pada manusia itu udah ada kan? Apa? Mulut, di mulut ada 3, ya kan? Di mulut ada 3. Habis itu lambung dan memiliki fungsi tersendiri. Ada tadi kan kita tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Menganalisis 6 struktur organ, sistem pencernaan dan fungsinya. Apa nak? Boleh minum komik. Kenapa kau batuk? Ya. Udah siap? Udah? Sakit lagi. Oh, sedikit lagi. Kan soalan Bu. Iya. Ini keduanya gastritis kamu. Iya, itu kan tadi kita sudah melihat tayangan dari video tadi, itu kan gangguan dari lambung tadi. Ya kan? Gastritis itu kan apa? Itu gastritis itu adalah gangguan daripada lambung. Apa penyebab gas itu naik? Kan gitu. Ini apa nih? Seorang dapat menderita gastritis. Berarti jawabannya apa? Jadi ada beberapa menguasai obat-obatan tertentu seperti obat. Nah, bisa aja gas itu naik karena terlambat makan. Ya kan? Pokoknya ini kita membicarakan tentang diri kita hari ini. Apa yang pernah kita rasakan sehari-hari? Pernah nggak kalian mual muntah? Pusing? Pernah. Itu dia. Nah, ini kerongkong ya, ini kerongkongan ya. Ada luka. Ya, betul. Ya, jadi itu yang kerongkongan yang menyambung ke merupakan suatu selang masuk ke makanan yang dari mulut itu menuju ke lambung melalui esofagus atau kerongkongan. Iya. Udah, silahkan yang mau persentase kelompok berapa dulu? Coba kelompok berapa yang mau persentase terlebih dahulu? Kelompok 2 ini? Kelompok 3 kah? Kelompok 2 kah? Atau kelompok 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi yang mana yang pertama mau persentase? Silahkan. Silahkan persentasenya. Siapa yang terlebih dahulu? Nah, yang lain siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk temannya yang persentase. Pertanyaan apa yang kira-kira kalian belum mengerti, silahkan ditanyakan. Nah, apabila kalian tidak bisa menjawab, kita akan menjawab bersama. Atau mungkin dari penyampaian persentase mereka dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kalian sudah mengerti. Berarti sudah dapat dipahami apa yang disampaikan nanti sama kelompoknya. Coba kelompok yang mana dulu? Silahkan persentase. Ya, itu dengar, itu gambarnya itu adalah gigi geraham. Gigi geraham ini alat pencernaan pada manusia, fungsinya apa? Ya kan? Persentasekan terus. Siapa? Kelompok siapa dulu? Itu sudah waktu sudah waktunya sudah habis. Silahkan persentase ke depan, Nak. Kelompok mana dulu? Silahkan. Silahkan kelompok yang mana terlebih dahulu? Ini cuma saat ini semua loh. Ini ditanya deskripsi enzim pada mulut. Enzim yang ada di mulut apa? Lipas.
lipase, amilase, lipase, peptin, itu banyak. Dah, silahkan nak, silahkan persentase nak. Bacakan, silahkan. Oh, ibu matiin. Ya, silahkan kelompok satu. Ini kelompok satu ya. Nah, kelompok satu. Kelompok satu, silahkan. Yang lain kelompok 2 dan 3, perhatikan kelompok 1 ingin mempersentasekan hasil diskusinya. Siapa aja nih namanya yang kelompok 1? Oh ya, udah. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bagian-bagian pada mulut. Di sebelah saya bernama Rizky, yang mana dia akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada mulut yang ada di LKPD. Dan di sebelah Rizky bernama Salina, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Dan di sebelah Salina bernama Maisaro, yang akan sebagai non tulis. Kepada Rizky kami persilakan. Saya akan menjelaskan hasil pencarian kami mengenai LKPD. Di soal nomor 1, pada gambar yang pertama dapat kita lihat ada gambar gigi geraham. Gigi ini adalah jaringan tubuh yang paling keras dibandingkan yang lainnya. Strukturnya berlapis mulai dari email yang keras, dentin tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Fungsinya adalah untuk mengunyah dan menghancurkan makanan, berperan penting dalam pencernaan manusia. Tidak hanya itu, gigi juga memiliki peran dalam proses berbicara, oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dalam tubuh manusia. Berikutnya, ada gambar lidah. Lidah adalah indera pengecap atau perasa makanan. Fungsinya sebagai pengecap dan membantu berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Yang nomor 3 ada saliva. Saliva adalah cairan mulut yang kompleks, tidak berwarna dan disekresikan dari kelenjar saliva mayor dan saliva minor untuk mempertahankan homeostasis dalam rongga mulut. Fungsinya adalah memproduksi air liur untuk membasahi dan melarutkan makanan. Soal nomor 2, mengenai mengapa dapat terjadi bau mulut atau halitosis, kaitkan dengan fungsi mulut. Fungsi mulut kita adalah mengunyah. Fungsi mulut kita adalah sebagai organ pertama yang membantu reproduksi makanan, pencernaan makanan. Jadi, sisa makanan yang berada di dalam mulut terlalu lama akan dihancurkan oleh bakteri, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Penyebab lainnya adalah kesehatan gigi yang tidak baik serta gigi berlubang atau masalah pada gusi. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengobati bau mulut adalah seperti membersihkan gigi dan lidah secara rutin, berkumur dengan obat kumur, perbanyak minum air putih, kunyah permen karet, hindari mengkonsumsi makanan dan minuman penyebab bau mulut, serta berhenti merokok. Sekian. Ya, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasekan hasil diskusinya. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 tentang LKPD mereka. Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Saya Baik. dari kelompok 2 ingin bertanya, Iya. makanan apa yang bisa meredakan penyakit lambung? Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberi pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin ada kelompok lainnya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang menyebabkan penyakit lambung kamu? Ya. Nah, kelompok 1 dan 2 sudah bertanya apa penyebab penyakit lambung itu kambuh. Nah, satu lagi apa tadi nak pertanyaannya?
Apa pertanyaan? Apa yang bisa meredakan penyakit lambung? Makanan? Apa yang bisa meredakan penyakit lambung? Makanan apa yang bisa meredakan penyakit lambung? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2 yang bertanya makanan apa yang bisa meredakan penyakit lambung. Nah, makanan-makanan yang sering meredakan penyakit lambung seperti sayuran, brokoli, kembang kol, kentang, timun, dan sayuran hijau seperti lainnya. Dan jahe, pisang, telur putih, dan yang terakhir yogurt. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang bertanya, apa penyebabnya penyakit lambung kambuh? Nah, ini sering kita tidak menyadari bahwa salah satu penyebab asam lambung sering kambuh karena pola makanan yang tidak teratur, terutama pada waktu di malam hari. Hal ini dikarenakan setelah menyantap makanan di malam hari, kita langsung tidur tanpa memiliki waktu untuk duduk makanan dapat terkena dengan baik. Sekian jawaban dari saya. Ya, baik. Itu kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan kelompok 2 dan sudah menjawab pertanyaan kelompok 3. Bagaimana kira-kira kelompok 1 sudah menerima dengan jawaban kelompok 1 tadi? Iya, baik. Jawaban dari kelompok 1 sangat tepat sekali. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1 tadi, sudah menerima? Sudah sangat puas, Bu. Iya. Nah, kelompok 1, jawaban kalian dari kelompok 2, mereka sangat puas dengan jawaban kaliannya karena jawaban yang kalian berikan itu sangat tepat menurut mereka. Nah, beri tepuk tangan untuk mereka yang sudah menjawab yang sangat tepat sekali, karena itu benar adanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti itu. Untuk menghindari supaya asam lambung itu tidak naik, nah seperti dikatakan tadi, jangan di waktu mau tidur kita makan, kita harus menjaga pola makan. Jadi itu. Jadi jawaban presentase dari kelompok 1 itu sangat tepat. Nah, itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Makan langsung tidur, itu makanan akan naik ke atas dan akan terjadi gas naik. Apalagi yang kita konsumsi itu kadang-kadang mie. Itu ada rasa pedasnya, itu akan naik ke leher, itu ditolak oleh angin. Kenapa bisa naik ke atas? Nah, jawaban dari mereka itu disebabkan karena katup dari lambung kita itu terbuka sehingga makanan itu naik ke mulut kita, terasa asam pedas. Asam dan pedas itu akan terasa ke mulut kita. Itu disebabkan karena apa? Karena adanya dorongan angin. Baik sekali, tepat sekali jawaban dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 3 sangat puas dengan jawaban kalian. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat dia. Semangat. Dah, silakan kelompok 1 kembali ke bangkunya. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Begitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok mana yang dulu mempresentasekan hasil diskusinya, silakan. Kelompok 3. Iya, silakan buat kelompok 3. Coba apa nih? Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ pencernaan pada manusia. Saya sendiri bernama Rita Yuni sebagai moderator dan nantinya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organ. Dan di samping saya ada Kak Lisma Rahmadani yang nantinya akan menjelaskan tentang penyebab seseorang menderita GERD dan juga akan menyimpulkan hasil pengamatan yang kami lakukan. Di sebelahnya lagi ada Rosmayanti yang menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia dan juga yang membacakan hasil deskripsi tentang GERD. Di sebelahnya ada Raujatul Alia yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Dan di sebelahnya ada Jura Mara sebagai notaris. Baiklah, kepada Lisna kami persilahkan. Baik, di dalam LKPD di sini kami akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan seorang menderita GERD? Di sini banyak yang menyebabkan menderita GERD. Yang pertama yaitu merokok. Ketika merokok, kemampuan otot pada sphinkter kerongkongan bagian bawah akan melemah. Akibatnya, sphinkter bagian bawah akan melemah. Sphinkter kerongkongan yang seharusnya tertutup justru terbuka, sehingga memudahkan aliran asam lambung yang baik. Inilah yang kemudian yang menyebabkan rasa nyeri pada dada. Yang kedua yaitu hiatal hernia. Kondisi yang terjadi ketika perut bagian atas menonjol hingga bersinggungan dengan otot yang memisahkan antara perut dengan dada. Yang ketiga yaitu ada genetik atau keturunan. Dan yang keempat ada kehamilan. Adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi pada otot-otot sphinkter esofagus. Dan yang kelima yaitu ada asupan makanan sehari-harian kita, yaitu ada makanan yang menyebabkan GERD seperti rokok, alkohol, soda, dan makanan yang asam dan pedas. Baik, hanya ini yang jawaban saya. Terima kasih kepada Lisna. Kami persilahkan kepada Rosmayanti yang akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Saya di sini menjelaskan tentang kaitan GERD terhadap sistem pencernaan manusia melalui analisis gambar. Di sini terdapat dua gambar. Ada gambar lambung yang normal dan gambar lambung yang terkena GERD. Lambung yang normal yaitu lambung yang sprinklenya masih tertutup sehingga asam lambungnya tidak naik. Sedangkan yang GERD yaitu sprinkle atau katupnya sudah terbuka sehingga asam lambungnya menjadi naik. Sprinkle adalah katup tutup. GERD di sini merupakan suatu gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus yang menyebabkan terjadinya beberapa gejala hingga komplikasi seperti sakit tenggorokan karena adanya perubahan dan iritasi pada esofagus atau kerongkongan, mual dan muntah serta menurunkan produktivitas. Yang ketiga atau soal yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang deskripsi perbedaan persentase penderita GERD antara laki-laki dan perempuan berdasarkan teks yang sudah kami baca. Di situ, berdasarkan hasil penelitian, jenis kelamin atau responden yang menderita GERD paling banyak yaitu adalah perempuan, sebanyak 17 orang atau 70,8%, dan laki-laki 7 orang, 29,2%. Beberapa alasan yang menyatakan bahwa perempuan lebih rentan atau menderita GERD berhubungan dengan hormon. Hormon estrogen dan progesteron merupakan hormon yang terdapat pada perempuan. Salah satu dari fungsi kedua hormon ini yaitu untuk melestarikan otot dalam tubuh, termasuk otot pada saluran pencernaan. Fungsi dari hormon tersebut berperan besar dalam terjadinya LES sebagai faktor utama, sehingga pada pencernaan perempuan lebih cenderung terkena GERD. Ini yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian. Baiklah, terima kasih kepada Rosna. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri organ. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdapat 3 bagian, yaitu air liur, lidah, dan gigi. Fungsi dari air liur yaitu menjaga kebersihan rongga mulut,
membantu proses mengecap rasa, mengunyah dan menelan makanan, mencegah bau mulut. Fungsi lidah membantu untuk berkomunikasi serta mengunyah dan menyimpan atau merasakan makanan. Yang kedua, ada kerongkongan. Yang ketiga, lambung, dan yang keempat, usus alus, dan yang kelima, usus besar. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Silahkan ditanyakan. Silahkan bertanya. Ada pertanyaan, apakah sudah puas dengan persentase dari kelompok 3? Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kelompok 3. Ya, silahkan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja tanda dan gejala umum GERD? Terima kasih. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, silahkan. Saya sebagai mewakili dari kelompok 2, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi GERD? Ya. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan. Kepada Alia, kami silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja tanda dan gejala umum GERD? Jawabannya, sensasi terbakar di dada yang terkadang menjalar ke kerongkongan, nyeri dada, nyeri tenggorokan dan suara serak, mual atau muntah, bau mulut, batuk kronis, batuk kering berkepanjangan. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi GERD? Jawabannya dengan cara mengunyah permen karet, mengonsumsi air jahe, mengonsumsi susu, makan dalam porsi kecil secara perlahan, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, tidak tidur setelah makan, meninggikan kepala saat tidur. Sekian jawaban dari kami. Bagaimana kelompok, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Puas, Bu. Iya. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah puas dengan jawaban kelompok 3? Puas. Iya, jadi dari yang dipaparkan oleh temannya tadi bahwa kenapa bisa terjadi asam lambung itu semua disebabkan dari makanan yang tidak bisa diterima oleh lambung. Nah, tadi ada lagi pertanyaan yang kedua tadi apa? Apa pertanyaan yang dari kelompok? Bagaimana cara mengatasi GERD? Iya, bagaimana cara mengatasi GERD? GERD itu kan bagaimana tadi? Coba ulang. Jawabannya mengunyah permen karet, Iya. konsumsi air jahe, Iya. makan dalam porsi kecil secara perlahan, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, tidak tidur setelah makan, meninggikan kepala saat tidur. Iya, jadi seperti itu jawabannya. Supaya kita terhindar dari GERD itu tidak mengonsumsi makanan yang pedas-pedas. Tidak boleh di saat waktu mau tidur itu kita makan. Pernah nggak kita lakukan sejak mau tidur kita makan? Pedas misalnya, terus bantal kita waktu tidur itu rendah, habis itu pasti naik ke kerongkongan, ya kan? Nah, itu jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami telah mengambil kesimpulan number yang akan dibacakan oleh Ibu. Jadi di sini kesimpulan dari GERD yaitu gangguan yang diakibatkan aliran baik isi lambungnya yang masuk ke esofagus dan menimbulkan gejala. GERD tidak menyebabkan kematian secara langsung, tetapi penderitaan GERD ini akan mengalami penurunan produktivitas, kualitas hidup, Iya. dan kesejahteraan. Secara umum, kualitas hidup penderita GERD sangat rendah.
GERD dapat diobati dan dapat disembuhkan dengan baik. Segera berobat ke sarana kesehatan terdekat bila dicurigai mengalami GERD. Dah. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Silahkan. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada kelompok 2. Cukup nak, nggak usah panjang kali ya, ini waktu bukan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang organ pencernaan pada manusia. Saya sebagai moderator bernama Faudawati, didampingi sebelah kanan saya ada Devi yang akan menjelaskan gambar di LKPD. Dan di sebelah Devi ada Ike yang akan menjelaskan tentang gas kratitis. Dan di sebelah Ike ada Ulan yang akan menjawab pertanyaan. Dan di sebelah Ulan ada Anita sebagai penulis. Baik, pada Devi, dipersilakan menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar yang ada di LKPD. Jadi di LKPD ini terdapat gambar esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda, lembab yang disebut mukosa. Jadi fungsi dari esofagus atau kerongkongan adalah sebagai penghubung mulut dan lambung yang membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Jadi deskripsi enzim dan fungsinya. Ada beberapa enzim dan fungsinya. Salah satunya ialah enzim amilase. Enzim ini berfungsi sebagai memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih kepada Devi yang telah menjelaskan, dan selanjutnya kepada Ike menjelaskan tentang gas kritis. Baik, saya akan menjelaskan tentang gas kritis. Gas kritis atau yang sering kita kenal sebagai sakit mah adalah peradangan yang terjadi pada lapisan dinding lambung dalam kantong nasi. Kondisi ini merupakan lapisan lambung yang mengalami iritasi, peradangan, atau pengikisan. Mungkin ada timbul pertanyaan dari gastritis, bagaimana seseorang dapat menderita gastritis? Ada beberapa faktornya, yaitu menggunakan obat-obatan tertentu, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menderita penyakit tertentu seperti gagal ginjal, empedu, dan infeksi virus. Yang terakhir yaitu mengalami stres yang berat. Pertanyaan yang kedua, bahaya penyakit gastritis, yaitu jika dibiarkan secara terus-menerus akan merusak fungsi lambung dan dapat meningkatkan resiko untuk terkenanya kanker hingga menyebabkan kematian. Sekian dari saya. Sekian dari kerja kelompok kami, mungkin ada dari kelompok lain yang Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, di sini kelompok 2 ada yang mau ditanya, kelompok 1 dan 3 ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kelompok 1 ada pertanyaan, kira-kira sudah menerima dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Kelompok 2, nah ya, lupa Ibu. Ada pertanyaan, apakah sudah menerima dengan persentase kelompok 1? Kelompok 2? Udah. Terima kasih kepada kelompok 2 yang kelompok 1 sudah menerima apa yang kalian sampaikan. Beri tepuk tangan buat mereka yang sudah nggak benar. Dah, kelompok 3 ada yang bertanyakan? Ada, Bu. Apa tuh? Terus? Jadi di sini dari kelompok 3 saya mewakili Risma Ramadhani.
Pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi dengan makanan ketika berada di dalam lambung menuju ke usus halus? Terima kasih kepada Bapak Tiga yang memberi pertanyaan kepada kami dan kepada Ulan yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soalnya, apa yang terjadi dengan makanan ketika berada di dalam lambung menuju ke usus halus? Jawabannya, di dalam lambung, makanan dihasilkan dan diperoleh oleh zat asam dan enzim yang dihasilkan lambung sehingga menjadi cairan, pekat, dan pasta. Ya, itu jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Kira-kira macam mana jawabannya, sudah diterima? Udah. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberi jawaban yang sangat tepat untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Baik, dah. Ini dapat kami sampaikan lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ibu. Nah, dari sudah beberapa kelompok mempresentasekan tentang yaitu organ pencernaan pada manusia. Di sini kita akan mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang kita dapat dari hasil persentase ini? Nah, kita bersama-sama menyimpulkan bahwa di dalam proses pencernaan pada manusia itu ada dua, secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, mekanik itu terjadi di mulut, sedangkan kimiawi terjadi pada lambung. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Dari lambung ini, dari semua sistem pencernaan kita itu ada 6. Pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. 6. Jadi itu organ pencernaan pada manusia. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Nah, gangguannya, nah dari mulut tadi sudah kita berbicara, dari LKPD kalian sudah terjawab. Kalau gangguan pada sistem pencernaan bagian mulut itu bisa terjadi bau mulut, itu karena kurang menjaga kebersihan mulut. Terus yang kedua, lambung itu kita bisa berpengaruh dari makanan. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita harus menjaga kesehatan sistem organ pencernaan kita mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, itu memiliki gangguan-gangguan tersendiri. Nah, kalau di gigi tadi ada salah satunya sakit gigi, ya kan? Nah, itu disebabkan oleh apa? Bakteri. Itu pelajaran yang kesimpulan kita hari ini, bahwa di organ pencernaan kita itu selain kita menjaganya, dan juga kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, baik dari kebersihan organ pencernaan kita, mulut sampai terakhir itu ke anus. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Iya, jadi itu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari hari ini. Minggu yang akan lalu minggu yang akan datang akan berjumpa lagi kita di lain materi, itu mungkin genetika. Nanti ya, minggu yang akan datang. Nanti Ibu kasih tahu lagi waktunya kapan. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Setelah kita berdoa selesai. Nah, Ibu minta kepada ketua kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Itu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Doa selesai. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan siap gerak dulu, keluar tuh. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.